Amin. Daripada kita beraskar sampai kepada Bapak mati. Nah, kalau begini jauh-jauh, jangan begini, soalnya contohnya gini. Bab ma yaqulu man badalahu mayyit. Apa yang mesti kita katakan kepada orang yang sedang mengalami kematian atau ditinggal pergi. Riwayat fi Sahih Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim, ana Ummu Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ma min abdin tusibuhu musibah, barang siapa tidaklah daripada hamba-hambanya yang ditimpakan musibah atasnya, fayaqul, lalu orang yang ketimpa musibah itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dilanjutkan dengan doanya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku di dalam musibah ini, wa khlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti daripada musibah ini, yaitu apa yang aku telah hilang, ya, misalnya di kepergian orang meninggal, dan juga misalnya kita kehilangan sesuatu perkara atau barang, ya, maka kita mohon ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ajaruhullah, kecuali Allah memberikan balasan yang baik, yaitu berupa pahala kepadanya fi musibah, di dalam musibahnya itu yang dialaminya, wa halafa lahu khairan minha, dan Allah memberikan ganti daripada yang lebih baik daripada yang telah hilang. Semisal walaupun nggak sama, semisal orang tua kita demikian, ya, entah ayah dan ibu atau keduanya, lalu kita memohon kepada Allah, wahlif li khairan minha, ya Allah berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya, walaupun nggak sama, ya, kan nggak ada yang bisa menggantikan kedudukan ibu bapak kita, ya, nggak ada yang bisa menggantikan itu. Kalau istri mungkin bisa digantikan, ya, kalau ibu bapak nggak bisa. Makanya nanti kalau nanti kawin, nikah, kalau emak ente manggil nengok, ya, bapak ente manggil nengok, itu karena nggak ada yang bisa menggantikan mereka. Kalau istri ya bisa nanti cari yang lain, gitu ya. Jangan mentang-mentang ente berat sama istri, sayang sama istri, lalu melupakan kedua orang tua ente. Terlebih laki nih, aneh kebetulan ngomong sama laki semua, ya, laki nggak putus, laki nggak putus, perempuan terhalang, bukan putus, tapi terhalang oleh siapa? Oleh suami. Ya. Mereka mau beribadah kepada kedua orang tua mereka, tapi terhalang oleh suami. Jadi ingin mana kalau wanita? Suami dulu. Ya, karena namanya ijab qabul itu serah terima. Makanya kalau orang tua lagi punya anak perempuan, ya, orang tua punya anak perempuan diserahkan kepada orang lain, dia udah ikhlas, dari kelas. Maka dari itu pilih yang baik-baik pasangan hidupnya itu, ya. Karena kenapa nanti dia beribadah enggak lagi karena dia sama kita orang tuanya, tapi kepada suaminya dulu. Kalau dia beribadah kepada suaminya dapat pahala, kita orang tuanya dapat. Makanya ngaji tuh orang tua begitu, saudara, ya. Kalau nggak ngaji ya emosi terus, ya kan? Lakian lo aja lu, ya. Gua kagak orang tua lu, nah salah, begitu. Nah,
nanti kan itu bakal jadi orang tua ya. Insya Allah begitu. Nah juga kehilangan barang, kehilangan handphone, kehilangan apa namanya, jam tangan atau duit atau apa, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doanya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala daripada musibah ini. Allahumma ajurni fi musibati. Tercatat tuh Maulana lagi nyatet. Ya, wahlif li khairan minha. Ya, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Misalnya kehilangan apa namanya handphone. Wahlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik daripada yang telah hilang ini. Tadinya hilang handphone Cina, ya, maka Allah gantikan dengan keikhlasan dia. Apa menghadapi musibah itu Allah gantikan dengan anggur. Apa lu ya? Anggur. Apa tadi masih utuh ya? Agak rawak ya. Cina aja dong. Gitu. Yakin ya? Harus yakin. Ini doa diajarkan oleh baginda Rasulullah. Karena baginda mengatakan illa ajrahullahu ta'ala, kecuali Allah berikan pahala baginya dan fi musibati, dalam musibahnya itu wa lahu khairan min hadan, Allah pasti memberikan gantinya. Mana yang lebih yakin kita daripada orang manusia, kecuali omongannya baginda Rasulullah. Kalau nggak yakin ya nggak akan ganti, nggak akan kasih pahala juga. Kalau dikatakan falama suafi Abu Salamah, ketika itu maka dikatakan oleh Ummu Salamah, kalau itu belum menjadi istrinya baginda, meninggallah Abu Salamah, yaitu suaminya. Qalat kama amarani Rasulullah SAW. Tadi yang diajari tadi oleh baginda itu diamali oleh Ummu Salamah. Fahlaballahu ta'ala li khairan, maka Allah menggantikan Abu Salamah dengan yang lebih baik. Yaitu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Udah jelasin kemarin siapa Abu Salamah ya? Masih ingat kan? Abu Salamah siapa ya? Nah, sepupunya Rasulullah. Sepupu dalam arti apa? Ya benar, sepupu Rasulullah. Terus satu lagi. Abu Salamah mantan mujahid perang Badar, perang Uhud, ya. Beliau terluka di dalam perang Badar dan perang Uhud dengan berpuluh ya, bukannya 1-2 ya, 10 tusukan dan sabetan pedang dan tajapan panah. Tusukan tombak, sabetan pedang dan tajapan panah. Ya, kita baru agak sayang mata aja dengan ngeluh ya. Pak Atung kau udah bangga ya. Pasang mata nih gitu kan. Itu puluhan ya. Maka beliau sekarat ketika habis perang Uhud. Habis perang Uhud, Rasulullah ngirim lagi untuk perang berikutnya. Jadi pimpinan menang, balik lagi sakit nambah parah, meninggal dunia. Ummu Salamah termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, ya. Jadi dia orang Quraisy. Pemahaman tentang Islam bukan main, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya bukan main. Banyak daripada sahabat yang demikian, mantan perang Mujahid Badar, mantan perang Uhud banyak. Pemahaman agama Islam banyak, ya. Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya kan, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, banyak, ya. Itu semua hampir setara dengan Sayyidina Abu Salamah. Tapi satu yang nggak bisa orang miliki, apa itu? Beliau adalah saudara sepersusuannya baginda Rasulullah SAW. Nggak ada. Jadi hubungannya itu seperti adik kakak. Karena saudara sepersusuan. Makanya Ummu Salamah bilang, siapa yang bisa ganti Ummu Salamah? Berpikir dia. Abu Bakar kalah masih saudara sepersusuan, ya kan? Sayyidina Umar kalah masih.
Udah 3 bulan berlalu, akhirnya datang Rasulullah SAW meminang beliau. Oh ini ternyata diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Baginda sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya dengan yakinnya doa ini, insya Allah. Nanti mau coba deh, hilang handphone, coba dihilangin. Jangan dicoba hilangin juga Haji. Tapi nanti kalau ada hilang sesuatu, ya hilang motor ya, hilang motor datang Pak Haji. Padahal mau diganti yang lebih banyak tuh, ya. Kalau second juga efektif mau diganti itu pada tadi gitu. Akhirnya ketemu lagi gak diganti. Gitu aja. Cancel. Itu yang terbaik gitu ya. Dengan motor itu kan bisa keliling-keliling NR. Akhirnya putus juga sama ceweknya. Ya lanjut, rawaina fi sunani Abi Daud, diriwayatkan kepada kami yaitu di dalam sunan Abi Daud anna Ummu Salamah radhiyallahu anha, masih daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, idza asaba ahadukum musibah, ketika satu daripada kalian itu tertimpa musibah, fal yaqul, maka katakan. Ya kalau kita tertimpa musibah ini kata baginda, bilang ucap ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalipun ente kesandung jatuh, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalipun ente ketimpuk tuh, innalillahi wa inna ilaihi. Tembok siapa lu? Wah, itu parah lagi gitu. Keluar binatangnya. Siapa? Wah. Nying bukan nying. Ya kan anak sekarang gitu kan. Gitu, jir gitu kan. Keluar tuh kata-kata. Yang benar adalah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda yaitu innalillahi wa inna ilaihi. Itu jangan kayak orang-orang yang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu kita dengar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam deh. Yang benar Al-Qur'an di Al-Qur'an yaitu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Innalillahi artinya apa? Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguhnya kepadanya lah raji'un, kita kembali. Maksudnya begitu. Apapun semuanya itu makhluk, dan semua makhluk itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diajarkan doanya oleh baginda Rasulullah, Allahumma indaka hatasibu musibati, ya Allah, musibah ini dari engkau, maksudnya dari sisi engkau lah. Ahtasibu, maka aku memperhitungkan. Setiap musibah itu adalah cobaan. Ihtisab itu adalah memperhitungkan. Dan dalam berjuang itu kita harus wajib sabar. Ya, sabar. Sabar itu adanya di awal. Sabar itu adanya di awal. Kalau di akhir bukan sabar, namanya nyerah. Coba deh ente kehilangan handphone. Langsakan nggak? Motor handphone ente dicopet orang. Itu nggak sabar. Terus udah nyerah, ya udah harus sabar. Ya, nggak gitu saudara. Ya. Ketika pada waktu itu maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan yakin bahwa ini semua kehendak Allah, ini semua adalah musibah yang ditimpakan kepada kita untuk menguji kesabaran kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ihtisab ya atas musibah itu, fa'ajurni, maka berikanlah aku fiha, daripada musibah ini pahala. Ya. Terus wa'abadilni, gantikanlah aku ya Allah biha, daripada musibah ini, yaitu apa yang kita kehilangan. Rumah kita hancur, misalnya sekalipun begitu, ya dalam musibah taufan, angin ribut, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, ya sekalipun harta kita habis ludas, keluarga kita semuanya itu ihtisab, kata Rasulullah, yang ujungnya yang adalah sabar.
maka kita akan diberikan pahala dan digantikan daripada khairan minha, yaitu yang lebih baik daripada yang telah hilang itu. Walaupun tadi sudah jelaskan, kalau semisal orang tua kita yang nggak akan, mungkin kita bisa sepadan gantinya lebih baik. Mungkin, ya, mungkin dalam hal itu dulu orang tua kita nggak bisa nyekolahin kita tinggi, akhirnya diganti dengan orang yang bisa menyekolahkan kita, ya, orang tua sambung, orang tua angkat begitu ya, sekolah tinggi. Mungkin orang tua kita dulu nggak bisa mencukupi dengan hal-hal yang materi, akhirnya kita disambungkan dengan orang tua yang lain yang bisa mencukupi kebutuhan dunia kita, ya. Begitu juga dengan anak. Kalau kita anak, ya nggak bisa diganti, ya. Tapi mungkin akan lahir anak yang lain, ya, atau mungkin anak-anak yang lainnya daripada, pokoknya yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghibur dengan ganti yang lebih baik, gitu, saudara. Raina fi kitab Tirmizi wa ghairuhu, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Tirmizi, Imam Tirmizi dan lainnya, an Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah berkata, idza mata waladul abdi qala Allah taala lil malaikah, ketika mati seorang anak daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat yang nyabut nyawanya, fabatum walad abdi, apakah engkau wahai malaikat telah mencabut nyawa anak hambaku? Tanya ke Allah yang Maha Tahu, bertanya. Fayaqulun, maka malaikat yang mencabut nyawa anak kecil tadi mengatakan na'am, iya. Fayaqul, lalu dikatakan kepada malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, fabatum samaratu fu'idah, apakah engkau telah mencabut buah hatinya? Maka malaikat itu berkata, na'am. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepadanya, pada malaikat itu, famadza qala 'abdi, maka apa yang dikatakan oleh hambaku yang telah tadi anak yang engkau telah cabut? Fayaqulun, maka malaikat berkata, hamidan, mereka memujimu ya Allah. Berarti sabar. Tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujian juga kepada Allah SWT. Ya, mereka sabar. Wastarja, dan mereka mengucapkan kalimat istirja. Ayo, kalimat istirja apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disebut dengan kalimat istirja. Ya. Jadi paham ya? Kalau ada orang meninggal, istirja, gitu. Jangan innalillahi dong. Benar sih, cuma yang benar adalah istirja. Fayaqulullah ta'ala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat itu, abadu li abadi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk hambaku itu, ya, yang tadi tinggal mati oleh anaknya, oleh buah hatinya, buatkan rumah di jannah, di surga nanti. Wasamuhu baital hamdi, dan kasih nama tuh rumahnya. Ada namanya nanti, papan namanya, pelang namanya baital hamdi. Jadi kita udah apa namanya, udah dapat pengetahuan bahwa nanti rumah di surga itu dindingnya itu dari batu apa namanya, permata, ya kan? Luasnya bukan main, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi istilahnya lantainya kaca, saudara. Ya, lantainya kan kaca. Itu kan luasnya bukan main, nggak kayak kita ada petan di sini. Di surga beda. Nanti di ujung jalan dinamain Baitul Hamdi. Tulis di bawahnya Raihan. Amin, gitu dong. Ya. Tulis bawahnya itu, ada namanya, alamatnya, punya siapa itu udah ada. Ini kalau sebutkan, Rasulullah menyebutkan begitu. Ya, Allah nyuruh bangunin itu rumah, beri nama Baitul Hamdi. Masya Allah, rumah pujian, dan di sana nanti dipuji.
diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak kecil yang tadi telah meninggal menjadi penggembira di surga. Penggembira. Selain juga istri-istri yang siapa ngomong istri-istri yang sendiri ya. Jadi itu mau nggak? Bener yakin? Iya. Itu gue yakin sih. Amin. Mau nggak istri? Ini apa dia sekarang? Oh, dua-duanya. Wah, yakin. Kebutuhan sekali. Begitu namanya beda tauhid. Kalau Tirmizi hadisnya hasan, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini baik, hasan. Wa fi ma'na hada ma rawaina, dimaknakan dalam di riwayat yang lain. Fi Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari an Abi Hurairah bahwasanya Abi Hurairah ada Rasulullah SAW wa yaqulullahu ta'ala berkata Allah Ta'ala ma li abadil mu'mini indi jazaa'u idza qabattu Sofiyyah. Tidaklah untuk hambaku yang mukmin yang beriman indi jazaa'un idza qabattu Sofiyyah, ketika diberi dari sisiku aku akan memberikan pahala, aku memberikan ganjaran yang baik ketika qabattu Sofiyyah, ketika dicabut nyawa daripada permata hati. Sofiyyah itu orang yang disenangi ya. Oke, orang-orang yang namanya Sofiyyah itu pasti cantik. Min ahlin dunia, daripada keluarganya di dunia, summa tasabah, lalu mereka berikhtisab illa jannah, maka nggak ada balasan yang lebih baik kecuali jannah. Babu mayaqulu man balaghahu mautu sahibi. Apa yang mesti kita katakan ketika kita mendengar daripada berita kematian sahabat kita atau orang daripada saudara kita. Rawaina fi kitab Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini diriwayatkan kepada kami anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu faza', maut itu menyakitkan, maut itu memerihkan, maut itu menyedihkan. Fa'idha balagha ahadakum, maka ketika dikabarkan kepada kalian wafatu akhi, wafatnya saudara-saudara kalian, berarti teman main, tetangga, ya bapaknya teman main, ibunya teman main, omnya teman main, teman mainnya teman main. Jadi kan bisa begitu ya, kan nanti dikenali. Faliyakul, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ini ayat Al-Quran ya. Dan sesungguhnya kami ini akan memang dikembalikan kepada Tuhan kami. Begitu. Allahumma ghfirhu, doanya. Lalu doakan Allahumma ghfirhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, katakanlah dia itu ya di sisimu sebagai orang yang baik. Jadi ketika mendengar si fulan meninggal, maka kalau ente nggak apa doanya, ya Allah, pertama istirja dulu, ya Allah catat dia sebagai orang yang baik. Waja'al kitabahu fi ilin, dan jadikanlah kitabnya itu engkau catat di ilin. Lawannya ilin apa? Kemarin lawannya ilin ada filmnya namanya Sijjin. Lawannya ilin itu Sijjin. Ilin apa? Sijjin bawah. Jadi kalau ilin itu ketika ente meninggal, maka kalau didoakan, ya Allah jadikanlah dia orang baik. Ya Allah, jadikanlah kitabnya itu engkau tempatkan di ilin. Jangan di Sijjin gitu. Kalau Sijjin itu ada di 7 lapis bumi yang paling bawah, yaitu tempatnya lahar, lava, magma, panas, jadi jelek. Ilin itu di atas, di langit gitu. Makanya nanti kalau orang yang kitabnya ada di ilin, diberikan oleh malaikat kitabnya dengan tangan kanannya malaikat, dan kita terima dengan tangan kanan. Kalau kitabnya nanti setelah meninggal itu ditempatkan di Sijjin, maka malaikat ngasih dengan tangan kiri. Malah dulu deh kalau di tangan kiri itu udah tanda.
Makanya ente perhatikan nanti di akhirat, benar kamu omongan Pak Haji ya? Ya ini berdasarkan ini ya, benar kamu omongan Pak Haji ya? Wah, aduh, kanan ke kiri ya? Gitu kan, nanti dihadapin ya malaikatnya. Aduh, kanan ke kiri. Ini belum disidang, ente belum disidang saudara. Belum disidang. Tapi kitabnya dikasih kan. Ini kita masih hidup. Tangan kanan alhamdulillah rabbil alamin gitu kan. Berarti ente bakal selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala daripada nanti gambaran wah sholatnya, puasanya. Selamat ya. Tapi kalau udah tangan malaikat ngasih tangan kiri, wah taruh nyerahin aja. Tangan kiri, jangan malaikat tangan kanan gitu nggak bisa yang dipilih-pilih. Ya itu udah ketetapan. Makanya itu perhatiin. Itu saudara ya. Lalu doanya wahlubhu ya Allah berikanlah ganti dia yang meninggal itu fi ahlihi fil ghabirin bagi keluarga yang meninggal. Jadi ya Allah misalnya bapaknya si fulan meninggal, ya Allah gantikanlah bapaknya si fulan itu ya dengan yang lebih baik. Wala tahrimna ajrahu dan jangan engkau halangi ya Allah apa namanya kebaikan dia kepada kami. Artinya kalau engkau berikan pahala, jangan halangi pahala kami juga. Artinya berikan kami juga pahala. Begitu. Wala tahtinna ba'dahu dan jangan engkau jadikan fitnah meninggalnya dia itu jadi fitnah buat kami. Begitu. Wala tahtinna ba'dahu ini doa ketika kita sholat baik ya. Wala tahrimna ajrahu wala tahtinna ba'dahu. Assalamualaikum. Begitu. Bapak yang mulu ida balagahu mautu aduwil Islam. Nah, jadi orang saudara kita seiman. Kalau kita meninggal, kita si pulang meninggal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa deh dikit deh, ya. Bapak yang mulu kalau kita mendengar orang yang musuh Islam. Bukan musuh ente nih, ente kan suka baperan, musuh gue, tapi padahal orang beriman, ustaz lagi. Bukan itu. Ketika kita bawa itu aduwil Islam, yaitu musuh-musuh Islam. Ya, riwayat fi kitab di sini dalam riwayat mereka dalam kitab di sini an Abi Mas'ud. An Ibnu Mas'ud daripada Abdullah bin Mas'ud qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu maka aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Abu Jahal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membunuh Abu Jahal, telah mematikan Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Sahabat Rasulullah. Abu Jahal sahabat Rasulullah bukan? Abu Jahal musuhnya. Abu Jahal ya. Abu Jahal musuhnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata ketika mendengar Abu Jahal mati, gitu kan? Rasulullah berkata, Alhamdulillahilladzi nasara abada. Intinya Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi nasara abada, yang telah menolong apa namanya hamba-hambanya yang beriman. Wa azzadina dan telah memenangkan agamanya. Jadi kalau orang musuh-musuh Islam, misalnya siapa sekarang musuh Islam? Yang paling orang Yahudi, misalnya si Netanyahu meninggal, alhamdulillahilladzi nasara abdah wa azza dina. Ya. Atau kan alhamdulillah aja. Jangan nanti ikuti kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti bukan, itu beda. Ya, karena dia musuh Islam. Bukan musuh ente ya. Nah, musuh ente, si itu kan meninggal yang kemarin ente. Alhamdulillah, jangan begitu. Itu saudara kita juga ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi juga ada saudara. Makanya hati-hati kelakuan kita berkelakuan ya di masyarakat.
Kalau kelakuan kita udah sumpuk, masyarakat udah apa namanya ngaku ngeliat kita bandel, badung, udah gitu kurang ajar, kurang adab, ya, udah gitu galak, nggak nyenengin hidup kita di masyarakat, maka ketika meninggal pasti ada orang berkata, alhamdulillah, jangan salah dia. Nanti juga begitu, ya, jangan salah. Gitu. Maka kalau dia orang bilang alhamdulillah, ya udah hati-hati tuh orang kan. Maksud mereka bajingan dia nggak bisa putusin. Allah yang putusin. Kalau neraka surga itu Allah yang putus, Allah yang putusin. Ya. Bab tahrimun niyahah. Bab tahrim, bab tentang mengharamkan niyahah. Niyahah itu nanti dijelaskan. Ala mayyit wa du'ai atas mayit wa du'ai bid'awai jahiliyah, dengan doanya jahiliyah. Jama'atul amma disepakati oleh sebagian besar ala tahriman niyahah, atas pengharaman niyahah. Perhatikan niyahah, niyahah. Perhatikan dikata yang mau susah, memang asik. Ya, nanti baru dengar kan? Baru dengar. Pasti baru dengar. Niyahah, nanti niyahah itu apa? Wadu'ai bidakwal jahiliyah, dengan doa, dan kita berdoa dengan doa jahiliyah. Jadi haram bagi kita melakukan niyahah dan doa sebagaimana orang jahiliyah. Wa du'ai bil waili wasabur, dan kita berdoa dengan wail itu nyesel, wail itu celaka, sabur itu nyesel. Jadi kita jangan kalau ada orang meninggal, jangan doanya doa penyesalan dan doa apa namanya pencelakaan, doa yang membawa celaka dan doa yang membawa sesalah indal musibah, selama kita menghadapi musibah. Rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim, diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, laisa minna an latamal hudud. Niyahah tadi, niyahah apa? Niyahah jangan tahu niyahah lagi niyahah. Nah ini niyahah itu adalah laisa minna man latamal hudud, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah. Man latamal hudud, orang yang menampar apa ya? Orang yang menampar pipinya. Wasyaqal juyub, dan merobek-robek kerah bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan berdoa dengan doa jahiliyah, orang jahiliyah. Wa fi riwayat Muslim, sementara di riwayat Muslim bukan wa tapi au. Ya, jadi orang bukan bagian dari kami, orang yang menampar pipi, atau orang yang merobek apa namanya kerah bajunya, atau orang yang berdoa dengan doa jahiliyah. Warawai Nabi Sahihah, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abu Musa al-Asy'ari, an Rasulullah SAW, baro'ah min shariqah wal khalaqah wa syaqah. Rasulullah berlepas tangan daripada shariqah, khalaqah, dan syaqah. Apa itu shariqah? Shariqah adalah allati turfa'u sautiha bin niyahah. Shariqah adalah seorang perempuan yang turfa'u sautiha, yang meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya, bin niyahah. Itulah namanya niyahah. Artinya apa? Ketika ada yang meninggal, suaminya meninggal, ya, ini perempuan jerit-jeritan nangisnya. Begitu, itu namanya niyahah. Nangisnya jerit-jeritan. Aduh, begitu ya. Itu niyahah. Wal halikah. Halikah itu apa? Allati tahluku sya'raha indal musibah, yaitu seorang perempuan yang menyukur rambutnya ketika musibah. Suaminya meninggal, dicukur rambutnya yang bermuncul. Atau aut-autan mungkin, cakap sedih, nyesel, atau merasa kehilangan.
nangis teriak-teriak, wah, itu lagi itu tunyahan, ya. Wasyaqah allati tasyaqqa siyabaha indal musibah, yaitu orang yang merobek bajunya ketika musibah. Wa kulli hadza haram bitafaqul ulama, yang tadi itu yaitu soliko, halaqah, wasyaqah itu haram kata ulama. Wa kadzalika yuharramu tasyarus syair, dan ulama menghalalkan juga orang yang mengacak-acak rambutnya, tahu, iya kan? Tahu itu gitu kan? Acak-acakan rambutnya, saking apa tuh? Soalnya seni banget gitu ya, udah teriak-teriakan, udah acak-acak ke orang gila jadi kan? Itu orang gila gitu. Ya wala tamal hudud, wal bibi, wa khamisal wajha, dan mencakar-cakar mukanya. Ada nggak begitu? Ada. Kalau orang merasa tinggalin banget ya, tinggalin. Wa du'ai bil wa'id, dan doanya doa yang dibawa celaka. Jadi itu orang jahiliyah begitu. Dan ada Syiah juga begitu ya. Coba ya. Kalau ada suami kan tambah-tambah begini. Ya kan? Tambah-tambah begini. Aku udah jaga-jaga, robek-robek, nangis teriak-teriakan, wah, dan orang yang di luar agama kita juga ada yang begitu, bahkan dibayar orang buat nangis. Coba lihat kalau ada orang yang di luar agama kita, ada suku tertentu, ya, nanti datang, nanti nggak akan dikenal, udah sudah, wah, nangis dikasih duit itu. Ada bahkan suatu tim, ya, kalau kita tim andro, ini tim nangis. Dibayar itu. Wah, jadi meninggal datang ke Al-Fatih. Si kasih duit buat tangis, orang bertahan buat tangis. Ada begitu. Enak, cuma nangis doang. Kasih duit. Gitu. Seolah-olah ini orang ketika meninggal membawa kesedihan, begitu. Ya, hati saudara. Begitu ya. Riwayat Ibrahim dalam keduanya diriwayatkan, yaitu kalau dibilang sahih itu sahih yaitu dua riwayat yang sahih, yaitu riwayat yang dituliskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan Bukhari wal Muslim. Karena Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'atu alla nanawah. Rasulullah sampai membaiat kami para wanita supaya jangan melakukan ini ya dibaiat loh, sampai ini udah genting banget itu. Berarti keadaan pada waktu itu genting ya. Setiap wanita yang ditinggal suaminya pasti nangis kayak gitu, kelakuan kayak gitu, maka dibaiat loh Rasulullah. Jangan lagi ya, udah dibaiat ya. Orang kalau dibaiat, kalau melakukannya lagi berarti dosanya besar. Namanya udah dibaiat harus nurut. Baiat itu nurut, gitu kan, harus nurut. Riwayat dari Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, asnatani fil nas, ada dua perkara dalam manusia. Umabihim kufran, yang keduanya itu membawa kekafiran. Dua perkara yang yang mendatangkan diri kita atau membawa kita atau menjerumuskan kita kepada kekafiran. Apa dua perkara itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Nah, ente hati-hati. Ente nggak senang sama orang tua ente yang asalnya dari Jawa Barat misalnya. Wah, ane nggak demen orang tua ane Jawa Barat, bukan Jawa. Wah, itu celah nasab ente. Ane nggak demen orang tua ane Malik. Itu bilang nasabnya mencela orang tua. Ane nggak demen orang tua ane kiai. Ada berarti anak ini. Ane nggak demen orang tua ane presiden dulu. Itu juga nasab. Jadi kita nggak demen sama nasab kita. Itu akan membawa kita kepada kekafiran.
Merubah nasab juga begitu. Ya, orang tua orang lain ya, begitu. Lalu yang kedua apa? Wan niyah alal mayit, dan melakukan niyah atas mayit. Niyah tadi apa tadi? Nangis, robek, nangis, robek dan nangis, robek dan ya. Nangis, robek dan nangis, robek dan nyukur. Kalau nampar pipi termasuk nangis tadi. Nyampar pipi termasuk nangis sambil nampar pipi, robek-robek baju dan cukur rambut juga termasuk yang ngajak-ngajakin rambutnya. Ya. Tapi ada Pak Haji, orang zaman sekarang mah ketika meninggal dia bukan ngajak-ngajak rambut, malah ke salon gitu. Pakai ditazia lagi. Soalnya yang datang pasti pejabat, itu suami pejabat. Semua dekat. Itu gimana tuh? Ya nggak tahu, tapi ada belum ada juga hukumnya nggak ada. Soalnya meninggal ke salon. Cantik. Ya katanya kan nggak boleh ngajak-ngajak gitu. Tapi kira-kira salah juga ya walau alam deh. Riwayat Nabi Sunani Abi Dawud dan Sunan Abu an Abi Sa'id al-Khudri dari Rasulullah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la'nat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa? An-naihah, yaitu pelaku nihayah, wal mustami'ah, dan orang yang melakukan atau memperdengarkan nihayah, orang memperdengarkan tangisan yang dijeritan ke bawah itu Allah, Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat. Jangan deh, ini Rasulullah udah melaknat. Makanya kalau ada perempuan nangis, hilangin. Kasihan kenapa dilaknat sama Rasulullah. Jangan. Udah biasa aja, biasa. Ente gak ngerasain sih. Wah, parah kalau dulu gitu. Ente dong apa gitu. Padahal dalam waktu suami hidup juga sering tinggal mulu ya. Waktu suami hidup ditinggal mulu. Suaminya pulang, kopi kan, itu kagak juga. Ya. Suaminya capek, dia malah asik main handphone. Daripada pegel, ya kan? Suaminya minta jatah, dia yang pegel katanya. Nah itu, kira meninggal dia nangis gaul kan? Kenapa? Karena surat tanahnya dikasih ke bini yang lain. Ini kejauhan kan? Ini begitu. Aduh, ada aja deh kehidupan. Walau ada niyahah, yang diketahui bahwasanya niyahah itu rofa as-saud. Nah, di sini jelaskan niyahah itu adalah meninggikan suara bin duduk dengan duduk. Duduk itu apa? Wan duduk adalah tuadidan nada bahasa ya, yaitu bisawatiha muhasal mayyit. Duduk adalah apa bahasa enaknya? Mengeraskan, melebihkan suara di dalam tangisannya dan membagus-baguskan si mayat. Ketika dia nangis, ayo papi. Kalau papi nggak ada, saya gimana? Udah orang baik papi selalu ngikutin saya. Mayat jawab, dan lu sekarang aja ibu dulu pulang ke buat duit keluar. Itu nggak boleh, itu namanya niyahah. Nangis dijauhkan, muji-muji si mayat. Padahal nggak boleh, karena kenapa? Berarti kalau nggak ada si mayat, hidup kita hancur. Anak-anak gimana gitu kan, ini masih kecil, nggak boleh begitu. Itu niyah bilang ya. Kalau ada orang begitu itu niyah. Terus saya gimana gitu kan? Apa saya mesti kawin lagi? Ya, gitu. Sedih. Itu nggak boleh, itu niyah. Dia bilangin kalau ada orang yang begitu bilangin kan nggak boleh.
Ya. Terus ngomongin lagi apa namanya? Tadi kan itu ngomong begitu ya. Gimana? Kata Rasulullah, jangan itu doa. Itu doa. Dan ketika meninggal itu ada malaikat. Malaikat lagi ngaminin. Kemarin udah ya. Malaikat lagi ngaminin doa apa yang kita ucapkan itu. Saya nggak bisa apa-apa tanpa ayat, tanpa apa-apa, tanpa amin. Udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Makanya kata Rasulullah, doain supaya dia jadi orang baik, masuk surga. Bukan doanya baik-baik, maka diamin sama mereka, amin. Dan berikanlah aku ganti ya Allah dari kepergiannya, dari meninggalnya ini. Maka Allah gantiin. Doanya yang baik, baik. Nangis, nggak boleh bergaul kayak begitu. Nangis nggak boleh gaul kayak gitu ya. Kira dikatakan oleh dipahami ini, dikatakan juga huwal bakau alaihi ma'ah ta'adida muhasanah, ya, yaitu menangisi si mayit, ya, dengan menyebutkan kebaikannya. Qala ashabina, berkata sahabat kami, wa yuharrama rafa'as saut bi ifratul fil baka, dan diharamkan juga meninggikan suara tangisannya itu, ya, meninggikan suara tangisannya itu haram. Jadi gegawakan menangis ketika ada yang meninggal. Wa amal baka alal mayyit min ghairi nuduk, dan adapun nangis kepada mayit, menangisi si mayit yang tidak termasuk dalam nuduh wala niyahah, dan juga tidak termasuk dalam niyahah, falaisa biharam, maka itu bukanlah haram hukumnya. Faqad rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, dalam riwayat sahih Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada Rasulullah SAW, ada Sa'id bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah mengunjungi Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, dan bersama Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf, wa Sa'id bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud. Ada tiga sahabat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengiringi Rasulullah, tiga sahabat ini. Fabaka Rasulullah SAW, maka menangis Rasulullah SAW. Pada waktu itu Sa'ad bin Ubadah meninggal, ya, Sa'ad bin Ubadah meninggal. Terus ketiga sahabat ini ro'a takum baka Rasulullah SAW bakau. Melihat Rasulullah SAW menangis, mereka nangis juga. Tiga sahabat yang tadi ngikut nangis juga. Jadi nangis ini komando itu. Karena ini sahabat takut. Dia sedih melihat sahabatnya. Sa'ad bin Ubadah kan sahabatnya juga. Ya. Sama teman seperjuangan gitu. Sedih tapi kenapa? Takut dimarahin sama Rasulullah. Ya, maka ketika Rasulullah nangis, dia nangis juga, semuanya nangis, ya, semuanya nangis juga. Maka Rasulullah berkata, ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidamil ain. Tidaklah engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu, tidak mengazab bidamil ain, tetesan air mata ini, wala bihuzanil qalbi, dan kesedihan hati ini. Jadi kalau kita nangis sama sama sedih hatinya ini, enggak diazab sama Allah. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadab bihadza aw yarham dengan ini dan merahmatinya. Wa asril sana. Rasulullah bilang bihadza sambil nunjuk ini. Bukan tangisan dan dan kesedihan hati ini yang diajak Allah, tapi ini mulut, lidah. Rasulullah nunjuk ini. Inilah yang akan menjadi azab atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada orang meninggal, ini hati jaga. Begitu juga bukan orang meninggal juga. Sini bertemu orang, ini jaga. Karena lisanlah yang menentukan kita masuk neraka atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. An Usamah bin Ziyad radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi Rasulullah dikabarkan ibnu banati, anak laki daripada anak perempuannya. Nah, jadi anaknya Sayyidah Zainab wa huwa fil maut, meninggal dunia. Fafadot aina Rasulullah SAW, netes air matanya Rasulullah SAW. Cucunya meninggal, ya, cucunya meninggal. Masa berlinang air mata Rasulullah SAW. Waqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad berkata, Mahaza ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Apa itu? Jadi kan gini, sahabat kalau udah keluar larangan, udah nggak berani. Tapi ketika nggak bisa menangis, tanya itu apa Rasulullah? Gitu ya. Jadi tanya itu apa ya Rasulullah? Qala hadhihi rahmah, ini rahmat kata Rasulullah. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati daripada hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihi ruhama, dan Allah berikan rahmat itu, yaitu netesin air mata dan kesedihan dalam hati. Allah berikan itu sebagai rahmat kepada orang-orang yang mempunyai rahmat, yang mempunyai kasih sayang. Kalau ente ada abangnya orang lain meninggal, ente sedih. Kalau enggak bapaknya orang lain meninggal, ente sedih. Enggak ya, cuma dia sedih. Cuma kalau mendengar bapak ente meninggal, netes air mata lah. Merasa kehilangan, itulah kata Rasulullah, itulah rahmat yang Allah berikan. Berarti ente punya kasih sayang ente terhadap bapak ente, begitu. Dan itu nggak haram. Yang haram itu kan bapak ente, sudah bapak, papi, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau sedih, nangis juga tersedih doang, gitu bapak. Lisan yang keluar doa yang baik gitu. Ingat tuh, itu masih punya orang tua semua ya? Udah nggak ada, dua-duanya udah nggak ada, aman itu. Ini yang masih ada ya? Hati-hati besok. Gitu, berarti masih ada kasih sayang ente terhadap orang tua ente. Gitu. Jelaskan di sini. Kenapa rohama? Ya, dikarenakan dia ini bin nasab dan rofa. Dalam hal imunahu sorab itu dia dimasukkan dalam nasab dan rofa, rohama. Ketika dia menjadi rofa, ketika dia menjadi nasab, ala annahu mafa'alu, bahwasanya dia menjadi fi'il, ya, maf'ul, dia menjadi maf'ul. Maka ketika menjadi maf'ul, katanya menjadi yarham, ya, wa nama yarham, maka dia menjadi yarham. Wa rafa, ketika menjadi rafa, al anahu khabar, ketika menjadi rafa, maka dia akan menjadi khabar.
maka inna tadi wa inna ya terhadap inna wa takunu ma innama maknya itu ma bimakna alladhi, jadi boleh dikatakan innalladhi yarhamullahu ta'ala min ibadir ruhama. Inilah bahasa Arab ya, bahasa Arab itu Masya Allah banyak apa namanya materi yang bisa dipelajari dari warai Nabi Sahih Bukhari an Anas, daripada Sahih Bukhari bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala ibnihi Ibrahim, mengunjungi putranya Ibrahim. Ibrahim putranya bagi Rasulullah dari istri yang mana? Ibrahim. Ada anak Rasulullah namanya Ibrahim. Istrinya siapa namanya? Maria Al-Qibti. Ya, Maria Al-Qibti. Itu anaknya Rasulullah yang terakhir. Laki. Ketika semua anak lakinya udah meninggal, Rasulullah dikasih anak laki, girang kagak? Orang sampai Abu Jahal, Abu Lahab, semua abu-abu itu tuh bilang, itu udah punya keturunan, ya. Yang bilang sih apa namanya, bapaknya yang Khalid bin Walid, ya, Walid bin Mughirah yang bilang, Rasulullah itu udah punya, Muhammad bukan Rasulullah, Muhammad itu udah punya anak, nggak punya penerus itu, anak laki itu dunia Rasulullah. Maka ketika di Madinah, Rasulullah dapat anak laki-laki. Ya, namanya Ibrahim. Girang. Girang ini ya, bakal terus. Dia namanya, saudara, laki perempuan sama aja. Tapi tetap ada bedanya, ya kan? Bedanya apa? Kalau laki kambingnya dua, perempuan kambingnya satu. Ya. Kalau perempuan nikah itu lebih banyak. Ya, kalau laki kasih air, kau kasih ini satu. Kalau perempuan, jadi wali nikah. Kalau nggak ente, nggak bakal sah itu pernikahan. Kalau laki jalan sendiri gua, jalan sendiri gua ente nggak apa-apa. Tuh beda, tetap laki perempuan kalau berbeda. Nah maka Rasulullah datang pada waktu itu Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut. Faja'ala aina Rasulullah SAW tadrifan, maka netes air mata Rasulullah SAW berlinangan, beliau air matanya berlinangan. Waqalallahu Abdurrahman bin Auf, maka berkata Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, ya Rasulullah engkau maksudnya gitu ya, engkau ya Rasulullah. Dia mau bilang nangis gak enak, ya Rasulullah engkau gitu ya, kayak orang kita juga gitu. Nah, kamu gitu lah, kamu kenapa maksudnya begitu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Ibnu Auf, innaha rahmah, ini adalah rahmah. Summa atba'aha bi'athar. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf menanya lagi. Dijawab oleh Rasulullah, innal aina tadma, sungguhnya air mata yang mengalir ini, air mata yang mengalir sini, wal qalbu la tahzan, dan hati yang sedih, wala taqulu illa wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah mengatakan apa yang tidak diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bi firaqi bi Ibrahim, dan sesungguhnya kehilangan Ibrahim la mahzunun, membuat kami sedih, membuat aku sedih. Ya, jadi gak apa-apa nangis kalau kita tertimpa musibah daripada orang yang kita cintai. Tapi jangan berkuakan ya. Kalau saya bilang berkuakan, jangan sampai apalagi jambak rambut sendiri ya. Apalagi jambak rambut orang lain jangan. Nanti bisa dibohongin nanti. Sedih lu katanya. Jangan sampai masa rambut putih. Apalagi itu lebih dari haram itu. Sial aja, kena gebuk nanti.
Ya, wa amal ahli lagi wa amal ahli dalam hadis yang sahih. Adil mayit yu'azibu bibakah. Bahwasanya mayat itu diazab karena tangisan ahli keluarganya alai kepada mayat itu. Jadi mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Fala yasata ala zuharaha wa iblaqaha. Maka ini secara zahir dan secara mutlak ya. Enggak ada ini, enggak ada juntrungannya gitu istilahnya. Enggak ada dalil gitu. Lalu kenapa dikatakan demikian? Bal hiya muawalatu wa ikhtilafal ulama fi ta'wiliha ala aqula. Maka ini adalah ikhtilaf para ulama, ya, takwilnya para ulama yang mengatakan mayat diazab karena tangisan keluarganya. Itu pernah dengar kan? Mayat diazab karena tangisan keluarganya. Itu diazab dia. Itu pernah dengar itu. Begitu kayaknya. Tapi ini adalah apa namanya ikhtilaf para ulama. Ya, artinya ada ulama yang mengatakan, ada juga ulama yang tidak mengatakan. Gitu. Bahwasanya yakunu lahu sadari fi baka imama bi anna yakuna aw sahibi. Bahwasanya sebabnya tangisan ini dikarenakan mayatnya itu apa namanya sebelum meninggal memintanya. Tapi aneh juga ya. Ketika ada mau meninggal itu kan nangis. Loncong. Jangan gitu. Aneh juga kalau begitu. Oke, Jakarta dengan alasan lain, kalau terjamin itu boleh tadika. Muhadhamah fi kitabil. Wah, ini semuanya ada dibahas di dalam kitab Janaiz min Syarahil Mahzan. Ya. Ini adalah kitab Janaiz Wallahu a'lam. Kalau ashabina berkata sahabat kami, wa yawzul baka boleh nangis qabla al-maut wa ba'daha, setelah kematian orang ini atau sebelum kematiannya. Walakin qablahu ula, dan akan tetapi sebelum menangis boleh, sebelum kematian itu yang lebih utama. Jadi kita nangis waktu sampai begitu ya, mayat begitu. La ilaha illallah, enggak boleh pun nangis. Jadi dalam keadaan orang sakaratul maut itu yang lebih utama. Ya. Maka kalau yang menangis setelahnya itu boleh-boleh aja. Karena ada hadis faida wajabat fala tabkiyan bikiyan. Maka ketika ada orang meninggal, jangan sampai itu para wanita itu nangis, kata Rasulullah. Dan Imam Syafi'i berpendapat, dan juga sahabat-sahabatnya yang lainnya berpendapat bahwasanya yakrohul baka ba'dal maut karohati tanzih, makruh hukumnya menangis setelah kematian, dan dihukumi oleh Imam Syafi'i dengan karohati tanzih, artinya makruh tanzih, wala yuharam, akan tetapi tidak haram. Kalau tanzih, makruh tanzih, ada yang tahu nggak makruh tanzih? Makruh itu ada berapa? Nah, inilah ini. Makruh ada berapa? Makruh itu apa? Nah, dulu deh. Biar ini soalnya syariat, ini hukum. Makruh itu apa? Yang dikerjakan tidak dapat apa-apa, yang ditinggalkan berpahala. Bila dikerjakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa, sama lah artinya tidak berpahala ya. Bila dikerjakan tidak apa-apa, tidak mengapa ya. Dikerjakan tidak mengapa. Tapi kalau tidak dikerjakan, bila dikerjakan, oh iya, bila dikerjakan tidak bila apa-apa. dikerjakan tidak apa-apa. Bila ditinggalkan
dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan mendapat pahala. Berarti kebalikan dari apa itu? Sunnah. Hah? Sunnah. Kalau sunnah apa? Udah dikerjakan dapat pahala, udah ditinggalkan tidak pahala. Nah, itu ya. Sunnah apa? Cok, sunnah cok. Sunnah. Boleh dikerjakan, tapi ya, Iya ada. Tapi bohong. Ya. dari sini Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau nggak dikerjakan tidak mengapa. Seperti sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah witir, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah yang malam sholat apa itu? Tahajud, ya, tarawih juga sunnah. Ya, sholat sunnah tahajud, ya. Tapi kalau bagi Rasulullah SAW dan para nabi, tahajud bukan sunnah, wajib. Itu ya. Kalau kita sunnah, itu sunnah, gitu ya. Tahajud tetap sunnah. Makanya jangan ngetek-ngetek aja tidur mulu. Sholat sunnah apa? Wah, ini orang terlaluan. Orang sunnah kok, ya kan? Kalau makruh apa? Kebalikannya tadi. Kalau tidak dikerjakan mendapatkan kebaikan yaitu pahala, kalau ditinggalkan Dapat pahala. nanti dibolak-balik aja bingung. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan Tidak dapat apa-apa. makruh. Kalau apa? Kalau seandainya dunia ini bergetar, kalau dikerjakan Dah. ayo bilang dong ini. Jadi kita nggak pinter. kalau dikerjakan mendapatkan dikerjakan tidak apa-apa. Dikerjakan tidak apa-apa. Kalau nggak dikerjakan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dia dikerjakan, ditinggalkan artinya ya, ditinggalkan gitu ya. Contohnya sekarang gitu. Contoh. Puasa. Contohnya makruh itu contohnya apa? Kalau sunat tadi sholat. Rokok. Hah? Rokok. Itu tahu dari mana rokok itu sembarang. Sembarangan itu. Itu emang orang MUI. Ada yang menyentiskan. Jengkol. Nah, itu jengkol. Itu apa lagi? Tidur. Tidur apaan tidur? Tidur, orang tidur semuanya orang tidur. Oh itu mau beda lain. Puasa. Hah? Kalau puasa. Puasa tidur mulu. Atau puasa tidur. Contoh makruh, makan makanan yang berbau. Itu maksud durian. Itu maksud durian deh, enak deh. Itu kemarin tuh ada orang tol banget tuh, ada videoin lagi Pak. Siapa tahu tuh? Haji mana tuh? Misalnya. Kang Bubur nih haji. Wah kan durian mantap. Haji. Habis di dua pohon. Dua pohon. Durian juga termasuk, apalagi jengkol dan tapi makruh, terutama bawang juga yang ada hadisnya. Bawang. Ketika Rasulullah dihadirkan ada makanan, Rasulullah ada bawang, Rasulullah tinggalin. Tanya sampai ke Rasulullah, itu juga. Kalau saya nggak makan, tapi kalian makan, nggak apa-apa. Kayak bawang goreng, ya. Ini kan enak ya. Dia ente makan nasi uduk pakai bawang goreng. Mantap kan? Sambalnya sambal kacang lagi kan. Ada bala-bala gitu kan. Bakwan sama tempe masih panas hangat. Tahunya tahu berontak. Jangan kan bawang goreng itu kan yang nanti sikit-sikit bawangnya apa-apa. Nanti nggak makan. Ya, yang punya warung, aduh, kalau tadi bilang itu kan bawang mahal. Punya warung gitu. Lalu bilang dari tadi lu kan bawang mahal gitu. Nah, kalau nggak makan, itu kita dapat kebaikan pahala. Kalau makan nggak apa-apa. Begitu juga kalau ada ini, sekarang ada nasi uduk jengkol.
Cakep ya. Ada bawang goreng, ada jengkol. Ada bau orang kan jengkol. Lama-lama betul. Cuci mulutnya duran. Iya, cuci mulutnya alkohol jangan. Itu haram udah. Nah itu. Nah kalau makruh itu ada dua, yaitu makruh tanzih, ya. Itu makruh yang apa namanya? Hukumnya itu dalilnya enggak yang tadi saya katakan, enggak jelas, gitu, enggak jelas. Ya. Ada yang makruh mutlak benar, yaitu seperti dilarang memakai pakaian sutra bagi laki-laki dan perhiasan emas. Itu benar, kalau yang ditinggalin tidak pahala benar. Kan Rasulullah melarang. Beda tadi dengan bawang. Rasulullah nggak melarang, cuma Rasulullah nggak melakukan. Kalau kalian mau makan deh. Nggak apa-apa, itu namanya tanzih ringan aja, gitu ya. Karena dalilnya juga ada yang dalilnya nggak jelas seperti tadi, ya. Kalau apa namanya, kalau ada meninggal, jangan sampai wanita-wanita itu nangis. Jadi kalau bilang wanita itu nangis berarti laki boleh kan? Ya, itu juga nggak itu, makanya kalau ulama bilang boleh nangis. Boleh nangis, begitu saudara. Ada pertanyaan lagi kan? Kalau kita tutup nih. Udah cukup. La ilaha illallah.